Aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun sebagai pihak yang benar. Rasulullah menjamin pula sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Ya, Rasulullah menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi seseorang yang memperindah akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masrul muslimin muslimah, jamaah salat subuh, pejuang subuh yang hebat, yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa gaspol tadi, yang dari bapak-bapak atau dari jamaah dari luar gaspol untuk memutar gasnya menuju ke tempat yang mulia ini. Demikian juga jamaah dari Masjid Al-Ikhlas diringankan untuk melangkahkan kaki-kakinya menuju ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita semuanya, kepada keluarga dan ahli kita. Tidak lupa selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa ditetapkan dan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita, keluarga dan ahli kita besok mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf kalau pada kesempatan kali ini sebetulnya banyak ustadz dari Fikir Subuhan Jogja. Mohon maaf, ada Ustadz Arif dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya mengingatkan pribadi saya khususnya dan jamaah pada umumnya. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita pada bulan kemarin, bulan yang lalu, khususnya di bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan ibadah kepadanya dengan berpuasa, sholat malam, dan melantunkan tilawah Al-Quran. Semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang terpenting pada saat ini, setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, selepas bulan Ramadan, bagaimana kita memelihara istiqomah dengan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin. Karena 11 bulan waktu yang tidak sedikit, 11 bulan merupakan waktu yang panjang dibandingkan 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, inilah 11 bulan ini yang perlu kita jaga agar amalan-amalan kita senantiasa tetap istiqomah. Syukur amalan-amalan kita selepas bulan Ramadan ini semakin meningkat.
tentunya dibandingkan dengan bulan-bulan atau waktu-waktu di luar bulan Ramadan. Karena kita juga menyadari tatkala di bulan Ramadan, alhamdulillah siapapun orangnya termasuk kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan. Ma'asyiral muslimin muslimah jamaah yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Maka berbahagialah kita yang tatkala di bulan Ramadan masih betul-betul bisa menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran, untuk berletih-letih sholat malam, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah selama di bulan Ramadan kita mampu meneteskan air mata kita karena mengharap ridho, mengharap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita berkumpul dengan banyak teman, banyak saudara, tidak menutup kemungkinan sering terjadi canda tawa. Artinya sering kita bersenda gurau. Namun perlu kita berhati-hati di saat atau dikala kita bersenda gurau. Karena dengan kehati-hatian itu jangan sampai senda gurau kita atau canda kita justru akan memelesetkan kita. Artinya memelesetkan kita itu justru akan menjerumuskan kita atau menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita, mengabarkan kepada umatnya, di mana beliau mengabarkan ada 3 golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah akan bersama beliau masuk surga. Dan tentunya kita semua berharap mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW besok atau kelak kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga menyadari, kita juga tahu bahwasannya surga itu tidak gratis. Surga itu tidak gratis. Jamaah salat subuh yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengabarkan kepada kita, aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga. Kira-kira kita besok pengen di bagian mana kalau di surga itu? Artinya di tepi, di tengah, atau di dalamnya? Ya. Oh, yang penting surga. Neng pinggiran ya ora apa-apa. Di tepian surga itu pun sudah membahagiakan, sudah mulia. Apalagi kalau kita bisa berada di tengahnya atau di dalamnya. Nah, maka berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah mengatakan, aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meskipun sebagai pihak yang benar. Mohon jangan ditanyakan bagaimana, nanti bisa ditanyakan pada Ustadz Arif. Bagaimana yang terjadi di negara kita ketika menjelang Pilpres ada debat itu, bagaimana itu? Monggo, jangan ditanyakan pada saya. Yang kedua, Rasulullah menjamin pula sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun sekedar bercanda. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di depan,
bahwasanya sering terjadi tatkala kita lama tidak bertemu dengan teman atau kita berkumpul bersama banyak orang atau banyak teman, itu yang terjadi sering terus kita bercanda, tapi bercandanya kadang-kadang terus kelewatan. Dan yang ketiga, Rasulullah menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi seseorang yang memperindah akhlaknya. Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi, debat kusir dan pertengkaran dalam masalah ilmu akan menghapuskan cahaya ilmu dari hati seseorang. Kadang sering terjadi karena perbedaan khilafiyah akhirnya berdebat, walaupun mereka saling memegangi dasar atau dalil yang benar. Namun hendaklah jangan kita jadikan ini perdebatan, karena itu tadi bisa menghapuskan cahaya ilmu dari seseorang. Kita saling menghargai, kita saling menghormati apa yang telah kita pelajari dari dasar-dasar atau dalil-dalil tersebut. Contohnya yang sering terjadi perdebatan, itu masalah bacaan bismillah, jahar atau sir. Itu sering juga terjadi perdebatan. Mereka saling mempertahankan dasarnya atau dalilnya masing-masing. Tapi sekali lagi, mari insya Allah semuanya benar dengan dasarnya masing-masing, tapi mari kita saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian yang selanjutnya, perdebatan dalam ilmu tersebut bisa mengeraskan hati seseorang. Bisa mengeraskan hati seseorang karena mempertahankan pendapatnya itu tadi. Mempertahankan pendapatnya. Kalau tidak begini, ora. Kalau tidak begitu, tidak. Hadirin yang berbahagia, jamaah sholat subuh yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mari kita mempertahankan syukur bagi, kita tingkatkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Terlebih di 11 bulan ini sungguh berat waktu yang panjang untuk kita bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran komunitas atau jamaah atau Bikir Subuhan Yogyakarta di Masjid Al-Ikhlas ini memberikan motivasi, inspirasi kepada jamaah di Masjid Al-Ikhlas untuk mudah-mudahan ke depannya bisa di waktu subuh terlebih, di waktu yang berat ini bisa memenuhi seperti saat ini. Kalau jamaknya sampai luber keluar itu sudah hampir tiap hari, luber sampai keluar. Tapi kalau penuhnya seperti inilah yang kita harapkan, sehingga betul-betul nantinya barokah dan rahmatnya Allah diturunkan atau diberikan khususnya kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas dan kepada kita semuanya. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa istiqomah untuk melaksanakan ibadah dan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, dan besok kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.